Udah kelihatan Pak ininya ya, presentasinya ya. Ada Pak Ustaz. Oke, kita mulai ya. Ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian subuh online ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan sikap istiqomah dan juga apa yang kita lakukan ini sebagai bagian daripada cara Allah menginginkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin ya Allah. Kebaikan di dalam hidupnya, maka caranya adalah yufaqihu fiddin. Dia akan diberikan kefakihan di dalam agamanya. Berikutnya kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga setelah memperbanyak sholawat, kita juga berupaya untuk terus mempelajari tata cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sunnah. Karena kita meyakini hanya dengan mengikuti tata cara hidup yang beliau ajarkan, kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam fikih muamalah, yaitu tentang syuf'ah. Yaitu tentang asyuf'ah. Nah, apa itu asyuf'ah? Yang pertama kita bahas dulu dari sisi makna secara bahasa ya. Jadi asyuf'ah ini berasal dari kata apa gitu ya. Jadi asyuf'ah itu berasal dari kata syafa'a yashfa'u syaf'an, yang berarti ad-dhammu wa ziyadatu wa ja'lu syai'i syaf'an ba'da angkana watran ya. Nah, jadi ad-dhammu wa ziyadatu. Jadi menggabungkan, menambahkan dan menjadikan sesuatu yang semula satu itu kemudian menjadi berpasangan. Disebut syuf'ah karena pemilik yang sebelumnya memiliki sebagian harta kemudian menggabungkan bagian yang dijual kepadanya sehingga kepemilikannya jadi bertambah. Itu yang disebut dengan syuf'ah. Nah, itu makna secara bahasa. Jadi syuf'ah itu artinya menggabungkan ya. Nah, secara bahasa. Nah, kemudian secara syar'i, definisi yang banyak digunakan oleh para fuqaha itu adalah yang disebut dengan syuf'ah itu adalah istihqaqu asyariki intiza'a hissati syariki hil mabi'ati minal mushtari bisamanil lashishtara bihi. Jadi hak seseorang sekutu untuk mengambil bagian yang telah dijual oleh sekutunya dari pembeli dengan membayar harga yang sama sebagaimana harga pembeli. Nah, dari definisi ini kita paham bahwa asyuf'ah itu adalah sesuatu yang terjadi pada harta yang dimiliki bersama. Nah, jadi sesuatu harta yang dimiliki bersama. Jadi kita tahu bahwa supaya lebih paham mungkin saya buat aja contoh ya. Jadi nah syuf'ah itu gambarannya adalah contohnya ada sebuah harta yang dimiliki bersama. Jadi harta yang dimiliki bersama itu disebut dalam fikih namanya syirka amlak. Jadi harta yang dimiliki bersama di dalam fikih itu disebut dengan syirka amlak. Nah, syirka amlak itu bisa terjadi karena ada akad
bisa juga terjadi tanpa ada akad. Nah, apa ada harta yang dimiliki bersama tanpa ada akad? Jawabnya ada. Contohnya adalah harta waris. Jadi ketika ada orang tua yang wafat, maka otomatis hartanya itu berpindah kepemilikan kepada anak, istri, dan ahli waris lain yang berhak. Nah, gitu ya. Nah, pada saat itu kepemilikan harta itu jadinya berserikat di antara istri, anak, dan ahli waris lain yang berhak. Tidak perlu ada akad karena sifatnya otomatis. Ya, begitu dia wafat, maka pada saat itulah hartanya berpindah. Nah, ketika punya anak berarti istri dapat 1/8. Kemudian anak-anak nanti dapat sisanya, laki-laki banding perempuan itu 2/1. Nah, itu syirka amlak, ya, berserikat secara kepemilikan yang tidak perlu ada akad karena sifatnya otomatis. Begitu si pemilik harta wafat, otomatis hartanya dimiliki secara berserikat oleh ahli warisnya. Kemudian yang kedua, bisa juga harta itu syirka amlak dimiliki berserikat karena ada akad. Misalnya ada dua orang membeli sebuah tanah, lalu kemudian patungan, ya, urunan. Nah, berarti katakanlah harganya 1 miliar. Dua orang ini, atau misalnya 4 orang lah ya, 4 orang masing-masing menyetorkan 250 juta. Sehingga tanah itu dimiliki secara bersama dengan porsi kepemilikan masing-masing 1/4, ya, 1/4 dari tanah tersebut menjadi milik masing-masing. Tetapi kepemilikannya masih bersama. Nah, ini syirka amlak yang terjadi karena adanya akad, ya. Jadi ada kesepakatan untuk kemudian membeli sebuah harta bersama. Nah, ini disebut dengan syirka amlak. Lalu kemudian syuf'ah itu terjadi gimana? Ya, syuf'ah itu terjadi gimana? Nah, jadi kita contohkan misalnya tadi ada harta, ya. Misalnya tadi ada tanah, ya, ada tanah. Tanah ini katakanlah dimiliki bersama oleh 2 orang. Yang satu namanya A, yang satu namanya B. Nah, tanah ini belum dibagi, ya, belum dibagi sehingga masih sifatnya syirka amlak, dimiliki bersama oleh A dan B. Nah, kemudian karena butuh uang, si B ini menjual kepada orang lain, ya. Dia jual kepada orang lain haknya, lalu dia cerita kepada C, ya, kepada C bahwa di tanah waris ini belum dibagi, ya, belum dibagi, tapi tanah waris ini milik saya bersama saudara saya. Karena kami tinggal berdua, laki-laki, ya, tinggal 1/1. Nah, bagian saya ini mau saya jual ke C. Nah, B ini belum pernah menawarkannya ke A dan tidak pernah ngomong sebelumnya. Langsung menawarkannya ke C. Nah, kemudian C setuju, misalnya dia beli bagian B-nya ini, anggap aja berapa? Misalnya 300 juta, ya, misalnya 300 juta. Nah, kemudian sudah terjadi transaksi, lalu kemudian B ngomong ke A, ya, bahwa bagiannya itu sudah dia jual ke C. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, maka A itu punya hak namanya hak syuf'ah. Apa itu hak syuf'ah? Dia bisa membatalkan pembelian penjualan B ke C ini, ya, dengan cara dia mendatangi ke C untuk kemudian membatalkan penjualan ini, dan dia bisa meminta bahwa dia lebih berhak untuk membeli duluan dan membatalkan pembeliannya C. Nah, tentu saja dengan cara mengganti uang yang 300 juta ini. Nah, ini disebut dengan hak syuf'ah, ya, hak syuf'ah. Hak untuk kemudian membatalkan atau mengambil bagian yang telah dijual oleh sekutunya. Nah, ini A dan B ini kan dia bersekutu atau berserikat dalam memiliki tanah ini. Kemudian B menjual kepada C, ya. Nah, kemudian A berhak untuk kemudian membatalkan penjualan ini dan dia minta dia yang kemudian membelinya. Tentu saja dengan harga seperti yang harga dijual kepada C. Nah, itu yang disebut dengan hak syuf'ah, ya. Kita turunkan dari definisi ini. Nah, apa dalil disyariatkannya syuf'ah ini, ya? Apa dalilnya? Dalilnya tentu saja yang pertama adalah hadis Nabi. Karena ini sudah terjadi sejak zamannya Nabi.
Jadi hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hak syuf'ah fi kulli malam yuqsam, pada setiap harta yang belum dibagi. Nah, jadi tadi tanah harta waris itu kalau belum dibagi maka boleh ada hak syuf'ah di dalamnya. Kecuali kalau sudah dibagi. Kecuali kalau sudah dibagi, sudah ditetapkan batas-batasnya, maka sudah tidak ada lagi hak syuf'ah di dalamnya. Tapi kalau belum dibagi, maka Rasulullah menetapkan ada hak syuf'ah di dalam, hak untuk kemudian meminta pembatalan kalau dijual kepada orang lain. Faiza waqa'atil hududu, apabila batas-batas telah ditentukan, wasurifatit turuku, dan jalan-jalan telah dipisahkan, fala syuf'atah, maka tidak ada lagi namanya hak syuf'ah. Artinya kalau harta itu sudah ditetapkan batas-batasnya, bagian-bagiannya masing-masing, sudah dibagikan, lalu kemudian sudah dibuatkan jalan pada tanah tadi, maka fala syuf'atah, tidak ada lagi yang namanya hak syuf'ah pada hal tersebut. Artinya orang yang menjadi kawannya dalam membeli tanah tersebut, atau misalnya saudaranya yang memiliki bersama hak tanah waris itu, boleh menjualnya kepada orang lain. Seperti itu ya. Tanpa ada hak bisa dibatalkan oleh sesamanya ahli waris. Itu yang pertama ya, hadis yang pertama. Yang kedua, hadis Jabir ya. Asyariku ahakku bisyuf'ati. Ya, jadi asyariku itu adalah kawan berserikat, kawan bersekutu di dalam memiliki sesuatu. Ya, ahakku itu lebih berhak bisyuf'atihi, lebih berhak atas hak syuf'ahnya. Ya, ini syuf'ah ini yang sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi intinya tadi itu, hak untuk membatalkan penjualan kepada pihak lain, lalu kemudian meminta penjualan itu untuk kawan syirkahnya, itu disebut dengan syuf'ah. Nah, kemudian dalil berikutnya adalah ijma'nya ulama ya. Jadi Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni berkata, ajma'a ahlul ilmi ya, jadi para ahlul ilmi yaitu para ulama telah berijma, telah sepakat ala isbati syuf'ati fil jumlati ya, yaitu telah berijma tentang keberadaan hak syuf'ah secara umum. Gitu ya. Nah, sekarang apa status hukum syuf'ah tersebut? Hukum asalnya masyru'atun wasabitun bisunnati wal ijma'i. Ya, jadi hukum asalnya hak syuf'ah itu masyru'atun, itu disyariatkan, wasabitatun, dan juga ditetapkan berdasarkan sunnah dan ijma. Jadi kalau ditanya apakah ada dalil Al-Qur'annya, jawabnya tidak ada ya. Jadi di Al-Qur'an ini tidak disebutkan tentang hak syuf'ah, tetapi disebutkan di dalam hadis Nabi dan juga pada ijma. Nah, kemudian status bagi asy-syafi, yaitu pemilih hak syuf'ah, itu adalah hakun. Nah, itu hak bagi dia. Nah, karena hak bukan kewajiban, maka boleh bagi dia, boleh digunakan, boleh juga tidak. Ya, boleh juga digunakan, boleh juga tidak. Nah, sehingga bagi dua orang yang memiliki harta bersama dalam sebuah tanah misalnya, maka boleh bagi dia menuntut untuk kemudian dikembalikan pembelian itu untuk dia nanti yang mengganti, boleh juga tidak. Karena hukumnya adalah hak bagi syafi, yaitu orang yang memiliki hak syuf'ah. Nah, orang memiliki hak syuf'ah itu adalah rekan syarik, rekan yang bersama-sama berserikat di dalam memiliki suatu benda ya. Nah, gitu ya. Jadi hukumnya, statusnya itu adalah hak. Jadi bukan kewajiban. Nah, sehingga tidak wajib juga dia harus menuntut pembatalan. Boleh dia gunakan, boleh juga tidak ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa hikmah disyariatkannya hak syuf'ah? Yang pertama, menghilangkan doror, ya, menghilangkan mudarat. Ada kaidah la dororo wala diroro. Nah, kemudian juga mencegah sengketa antar sekutu dan menjaga kepemilikan bersama.
Kenapa? Karena dalam harta bersama, ya, boleh jadi selama ini ada seseorang yang sudah nyaman dengan teman tetangganya, lalu kemudian masuk orang lain, mungkin dia tidak cocok dengan orang lain tersebut, ya, sehingga dia berhak untuk menahan, ya, atau menyatakan membatalkan ketika dijual dengan orang lain, lalu kemudian dia yang mengambilnya, dan juga menutup jalan terjadinya perselisihan. Nah, itu hikmah disyariatkannya hak syuf'ah. Nah, untuk terjadinya syuf'ah, ya, haruslah ada terpenuhi rukunnya. Harus terpenuhi rukunnya. Apa itu? Yang pertama ada asy-syafi', yaitu orang yang memiliki hak syuf'ah. Yang kedua, al-masyfu'u fihi, yaitu bagian harta yang dijual. Kemudian ada al-mushtari dan ada as-saman, ya. Jadi harus ada seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak ada, maka tidak disebut sebagai syuf'ah. Nah, kemudian siapa yang berhak menjadi syafi'? Mayoritas ulama yang berhak menjadi syafi' itu adalah pemilik bersama yang belum terjadi pembagian sempurna. Ya, jadi kalau masih dia menjadi milik bersama, maka boleh orang yang ada di dalam itu menjadi asy-syafi', yaitu orang yang berhak untuk mengadakan syuf'ah. Contohnya gimana? Contohnya dua orang memiliki sebidang tanah secara bersama. Kemudian salah satunya menjual bagiannya, maka sekutu lainnya memiliki hak syuf'ah. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ada sebidang tanah, ya, ada sebidang tanah, misalnya begini. Nah, kemudian sebidang tanah ini dimiliki bersama, ya, oleh 4 orang. Misalnya ada A, ada B, ada C, ada D, ya, misalnya. Kemudian bagian B ini dia jual kepada orang lain, ya, misalnya kepada X. Maka ketika tanah ini belum dibagikan, ya, masih menjadi milik bersama, maka A, C, dan D itu memiliki hak sebagai syafi'. Hak sebagai syafi' artinya dia memiliki hak untuk kemudian membatalkan penjualan ini. Lalu kemudian dia mengganti berapa harga yang dibeli oleh X, ya, sehingga nanti kepemilikannya pindah kepada siapa yang membelinya atau menjadi asy-syafi'. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian apa syarat-syarat syuf'ah, ya? Syaratnya yang pertama, harta harus dimiliki bersama. Kemudian belum dipisahkan secara sempurna. Nah, sehingga ini bisa terjadi kepada dua tadi, kan? Kepada dua tadi. Yang pertama, harta yang diperoleh tanpa akad dan belum dibagi, yaitu harta waris yang belum dibagi, berarti itu masih menjadi harta bersama dan belum dipisah secara sempurna. Yang kedua, itu adalah harta yang dibeli berdasarkan sebuah akad. Misalnya membuat akad jual beli, ada 2 orang atau 3 orang berkongsi membeli sebuah tanah, lalu kemudian tanah yang dibeli itu belum dipisahkan mana miliknya masing-masing. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dipisahkan mana milik masing-masing, sudah dibuat batas-batasnya, maka tidak lagi berlaku hak syuf'ah di dalamnya. Karena sudah dipisahkan, atau sudah dibagi, atau sudah ditentukan batas-batasnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah tanah kebun, ya, menjadi tanah waris, lalu kemudian tanah itu oleh mereka bersaudara sudah ditentukan batasnya, ya. Misalnya ada 4 orang, mereka sudah membuat batasnya, ya. Misalnya di tengah ini dibuat jalan, ya. Tengahnya buat jalan. Lalu kemudian sudah dibagi, ya. Misalnya ini miliknya A, ini miliknya B, ini miliknya C, ini miliknya D. Maka pada kasus seperti ini tidak lagi berlaku yang namanya syuf'ah. Karena mereka sudah menetapkan batas-batasnya. Dan sudah dibagi, ya. Seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi harta harus dimiliki bersama. Kalau sudah ditetapkan batasnya, berarti sudah tidak lagi berlaku yang namanya hak syuf'ah di dalamnya.
Kemudian yang kedua, perpindahannya melalui jual beli. Ya, jadi harus dijual ya. Jadi kalau misalnya bagian B ini belum dibagi, tapi dia wakafkan ya, dia wakafkan kepada rumah tahfiz misalnya kan, maka itu tidak boleh dibatalkan oleh yang lainnya karena jalannya melalui wakaf. Atau dia hibahkan ya, atau dia hadiahkan kepada orang lain, maka tidak ada lagi hak syuf'a bagi yang lainnya. Jadi yang boleh itu kalau dipindahkan melalui jual beli. Nah itu saja ya. Jadi kalau diwakafkan, diberikan kepada orang lain, maka tidak boleh dibatalkan. Kalau mau dibatalkan ya harus persetujuan pembelinya, penerimanya ya, kayak menerima. Tapi kalau wakaf tidak bisa juga ya, kalau sudah diwakaf itu berarti sudah selesai. Nah kemudian yang ketiga, objeknya dapat dibagi ya, seperti tanah, kebun, dan rumah. Jadi objek syuf'a ini adalah harta-harta yang tidak bergerak. Ya, jadi harta-harta tidak bergerak, yaitu tanah dan apa yang melekat di atas tanah tersebut. Ya, misalnya rumah atau kebun. Nah, kemudian syuf'a masih memiliki hak saat penjualan terjadi. Ya. Jadi Syafi'i masih memiliki hak saat penjualan terjadi. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara mengambil hak syuf'a tersebut? Ya, cara mengambilnya gimana? Caranya itu sederhana saja ya. Misalnya ada dua orang bernama Ahmad dan Said. Ya, Ahmad dan Said ini memiliki tanah bersama. Lalu kemudian Ahmad menjual bagiannya kepada Umar dengan harga 500 juta. Ya. Nah, lalu kemudian Zaid berkata, saya menggunakan hak syuf'ah saya. Ya, jadi Said ini tidak ridho, lalu Ahmad menjualnya kepada orang lain. Lalu kemudian Zaid berkata, saya akan menggunakan hak syuf'ah saya. Lalu kemudian Zaid membayar harga yang sudah diserahkan oleh Umar sebesar 500 juta, itu diganti oleh Zaid. Ya. Nah, kemudian bagiannya Ahmad yang tadi sudah dijual itu kemudian berpindah kepada si Zaid. Kenapa? Karena tanah itu masih menjadi hak bersama. Nah, sesimpel itu saja hak syuf'a itu ya. Jadi hak untuk kemudian membatalkan apa yang sudah dijual untuk kemudian diberikan kepada syariknya ya, kawan bersekutunya dalam memiliki harta bersama, tetapi dengan harga seperti harga penjualan. Jadi tidak boleh menjual lebih mahal atau lebih murah ya. Kemudian syarat pelaksanaan syuf'a itu gimana? Yang pertama mengetahui adanya penjualan. Nah, jadi itu saya yang pertama tentu saja ya. Jadi yang mengetahui adanya penjualan. Kemudian Syafi'i itu menuntut syuf'ah setelah mengetahui. Ya. Nah, kemudian mayoritas ulama mengatakan tidak boleh sengaja menunda tanpa alasan ya. Jadi kalau ditunda dalam waktu lama setelah diketahui, maka syuf'ah itu bisa batal ya. Jadi harus segera ya. Jadi harus segera setelah dia ketahui adanya penjualan. Nah, gitu ya. Hukum untuk menggunakan hak syuf'ahnya. Jadi hak syuf'ah itu harus digunakan secepatnya. Kalau misalnya lama tidak dipakai ya, dia tunda-tunda, maka bisa saja hak syuf'ahnya itu batal. Kemudian membayar harga yang sama. Jadi tidak boleh meminta harga yang lebih murah. Jadi kalau tadi sudah dibeli oleh orang lain 500 juta, maka dia yang mengganti harga 500 juta itu untuk kemudian kepemilikannya dialihkan kepada syariknya, ya, artinya mitra yang bersama dalam memiliki harta tersebut. Nah, kemudian ada ketentuan bagi Syafi'i, ya. Jadi ada ketentuan bagi Syafi'i, yaitu orang yang memiliki hak syuf'ah. Nah, apa ketentuannya? Bahwa hak syuf'ah itu bisa gugur jika dia merelakan penjualan. Nah, misalnya dia berkata, saya setuju bagian itu dijual. Kenapa? Karena tadi kan sudah disebutkan bahwa hak syuf'ah itu adalah hak. Namanya hak, itu bukan kewajiban. Berarti boleh dia pakai, boleh juga tidak. Ya opsional saja, Bisa dia pakai, boleh tidak. Nah, kalau ternyata dia ridho, itu dijual kepada orang lain, maka berarti hak syuf'ahnya itu gugur.
Yang kedua, gugur juga kalau misalnya menolak ketika dia ditawari. Ya, gitu ya. Misalnya ada harta bersama tadi ya, dimiliki oleh dua orang ya. Misalnya A dan B dimiliki bersama, kemudian B lagi butuh duit. Dia ngomong ke A ya. Dia bilang, "Aku lagi butuh duit nih." Nah, ini kan ada tanah milik kita bersama ya, milik kita bersama. Ini harga pasarannya misalnya ya, harga pasarannya ini 1M. Harga pasarannya 1M. Ya sudah gini aja, bayarin aja milik jatah saya yang 500 juta itu ke saya. Nanti itu menjadi milikmu semua. Nah, ternyata ketika ditawari ke A ini lagi nggak punya duit ya. Seperti itu. Berarti ini sudah ditawari ya. Nah, maka B berhak menjualnya kepada orang lain. Karena sudah menawari kepada syariknya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ditawari begitu, maka gugurlah haknya A ketika B ini berhasil menjual kepada orang lain. Atau yang ketiga, menunda tanpa alasan ya. Menunda tanpa alasan itu misalnya memang B itu tidak ngomong-ngomong ke A ya, tidak ngomong-ngomong ke A mau menjual bagiannya, dia langsung tawarkan kepada orang lain. Setelah ditawarkan ke orang lain laku, baru kemudian dia ngomong ke A. Nah, kemudian setelah A tahu, dia diam-diam baik ya kan, seperti itu. Diam-diam aja ya. Dia tunda-tunda tanpa alasan, maka ini juga bisa menggugurkan hak syuf'ahnya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk asy-syafi ya. Kemudian bagi pembeli ya, ketika syuf'ah itu sah ya, maka pembeli wajib menyerahkan objeknya. Nah, gitu ya tadi ya. Jadi kalau misalnya terpenuhi rukun syuf'ah tadi ya, rukun syuf'ah itu misalnya harta itu dimiliki oleh dua orang, A dan B. Kemudian B belum pernah menawarkan ke A, B ini langsung menawarkannya ke orang lain, ke C. Kemudian C membelinya dengan harga 500 juta, ya 500 juta. Nah, kemudian setelah laku, B baru ngomong ke A. Lalu A kemudian menyatakan akan menggunakan hak syuf'ahnya. Dia kemudian mendatangi C, lalu kemudian meminta pembatalan, lalu kemudian dia ganti 500 juta tadi. Ya, A mengganti kepada 5 juta. Maka kewajiban C, karena sudah terpenuhi semua rukun syuf'ah, dia wajib menyerahkan objek yang sudah dia beli. Ya, karena syuf'ahnya sah. Syuf'ahnya sah. Seperti itu. Yang sudah kita bahas ketentuan-ketentuannya. Itu kewajiban bagi C yang sudah terlanjur membeli. Kemudian pembeli berhak menerima kembali harga yang telah dibayarkan. Karena Syafi' wajib mengganti harga pembelian. Ya. Jadi kewajiban haknya C itu adalah menerima harga seperti dia membelinya. Nah gitu ya, harga pembelinya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi perselisihan antara orang yang sudah membeli dengan orang yang mau mengajukan hak syuf'ah ya. Si pembeli berkata, saya membelinya 700 juta. Lalu kemudian Asy-Syafi' mengatakan, enggak, kata si B, kamu itu cuma beli 500 juta. Nah gitu ya. Karena si pembelinya ini pengen untung ya kan. Sebenarnya dia cuma beli 500 juta, tapi dia pengen menaikkan supaya dapat untung 200 juta. Nah, kalau terjadi seperti ini, berlaku kaidah al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man angkaroh. Ini kaidah ya dalam fikih. Jadi al-bayyinah ala mudda'i. Pembuktian itu wajib bagi pihak yang mengaku. Nah, itu wajib ya, bagi yang mengaku itu wajib memberikan pembuktian. Wal yaminu ala man angkaro. Sedangkan sumpah itu atas pihak yang mengingkari. Gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau terjadi seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka tentu saja dikembalikan kepada qadhi ya, atau hakim yang menyelesaikannya. Nah, caranya hakim bisa melihat bukti, bisa menghadirkan saksi, atau berdasarkan urf kebiasaan di masyarakat itu ya. Misalnya harga pasarnya berapa sih di daerah itu ya.
mungkin nggak dijual 700, atau wah, kata masyarakat itu kayaknya nggak mungkin deh, harga pasar di sini paling 500. Nah, itu mungkin yang bisa dilihat oleh hakim ketika dia memutuskan. Ya. Nah, syufa ini bisa terjadi di zaman dahulu. Contoh klasiknya itu misalnya sawah yang dimiliki oleh 2 orang, ya, dan dimiliki itu karena mendapatkan waris dari orang tuanya. Nah, kemudian sawah itu belum dibagi kepada masing-masing ahli waris, masih dimiliki bersama dan belum ditentukan batas-batas hak dari 2 orang ini. Nah, kemudian salah satunya menjual kepada bagiannya kepada orang lain. Maka sekutunya itu maksudnya saudaranya yang sama-sama memiliki hak bersama pada sawah tersebut, itu boleh atau berhak mengambil bagian tersebut dengan mengajukan hak syuf'ah. Ini contoh klasik ya, dalam syariat seperti itu. Kemudian kalau contoh yang sekarang modern ya, mungkin tinggal objeknya saja yang berbeda ya. Misalnya ada 2 bersaudara memiliki ruko, salah satunya menjual bagiannya kepada orang lain, maka saudaranya berhak melakukan syuf'ah menurut syarat-syarat yang berlaku. Nah, kemudian hak syuf'ah itu juga kadang dikaitkan dengan yang bertetangga. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang bertetangga punya tanah, batasnya jelas ya, jadi tanah dia dengan tanah tetangganya jelas. Lalu kemudian tetangganya tiba-tiba jual rumahnya atau jual tanahnya ke orang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak berlaku syuf'ah ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi itu berlaku syuf'ah. Jadi kalau ada tanah tetangga, maka yang paling berhak ditawari tetangganya dulu, sebelahnya dulu ya, yang berbatasan langsung dengan dia. Setelah ditawari lalu kemudian tidak mau atau tidak mampu, baru boleh ditawarkan kepada orang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini hanyalah adab sopan santun saja ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dia berlaku hak syuf'ah. Sehingga kalau tetangganya belum ditawari, lalu kemudian tiba-tiba orang lain yang beli, nah kemudian tetangganya mampu juga beli dengan harga seperti itu, maka dia memiliki hak syuf'ah untuk membatalkannya, lalu dia ganti berapa orang lain yang beli. Nah, tapi itu di dalam mazhab Hanafi ya, seperti di dalam mazhab Syafi'i beda pendapatnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, sebagai untuk hak syuf'ah. Oke, baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, kita buka diskusinya ya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Matondang. Ada 2 kasus pertanyaan hari ini Ustaz yang saya alami Ustaz. Ya, silakan Pak. Pertama, orang tua yang menjual kepada orang tanah, orang tua. Jadi kita orang tua Bapak. Iya. Ya. Jadi kita meminta lagi kepada pembeli itu Ustaz. Iya. Ya, pembeli itu apakah bisa ada hak syuf'ah tadi atau ya itulah dulu Ustaz, ada hak syuf'ah yang kita ajukan lagi. Terus si pembeli kemarin alasannya satu ya, karena aku udah minjam uang bank ini itu katanya Ustaz. Akhirnya dia nggak ngasih Ustaz gitu. Salah satu alasan dia. Yang kedua Ustaz, ada tetangga mau jual rumah di dekat Ustaz. Kemarin rumah dia yang kita beli kan gitu. Sekarang satu lagi mau dijual Ustaz. Jadi dijual sama kita harga di atas pasaran Ustaz. Tiba-tiba dijual kepada orang lain. Boleh dibilang tadinya Ustaz beda 60 jutaan gitu Ustaz. Gitu. Perbedaan sama orang lain. Jadi dibayar sama orang lain tadi lebih murah Ustaz daripada kita. Dan dibayar itu sebagai panjar Ustaz. Sebagai panjar. Oh gitu. Yang pembeli yang pertama tadi Ustaz, kan kemarin teman kita gitu Ustaz. Terus dia nggak sanggup bayar Ustaz.
langsung saya bilang, kalau aku yang bayar bagaimana? Ini uangnya kamu bayarkan, buat dulu atas namamu, nanti baru atas nama aku kita jual lagi. Aku bilang, Ustaz. Nah, kalau dia lewat aku langsung, dia naikkan, Ustaz. Begitu dibatalkan, Ustaz, karena berteman ini nggak enak juga saling mengetahui, nanti udahlah langsung aja. Langsung dinaikkan juga, Ustaz. Lebih dari 60-nya, gitu, Ustaz, perbedaannya. Ya. Nah, Iya, ya. jadi kan kita sebenarnya sama satu tetangga itu nggak enak. Andai kan tadi langsung, Iya. Ustaz, penjualan tadi seperti monopoli lah. Uang saya berikan sama yang gagal pertama, itu apakah sah, Ustaz? Demikian, Ustaz. Ya, yang pertama dulu, Pak ya. Yang Ya. pertama itu orang tua Bapak menjual tanah, itu milik pribadi dia, Pak ya. Iya, Ustaz. Berbeda orang tua loh, Ustaz. Iya, ya. Artinya bukan kepemilikan bersama dengan saudara yang lain, bukan ya. Milik pribadi sendiri. Belum meninggal, masih ada semua, masih orang tua Iya, semua, iya. Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya masih milik pribadi, itu tidak ada hak syuf'a di dalamnya. Jadi hak syuf'a itu hanya berlaku kalau pada tanah yang dimiliki bersama. Ya, jadi tanah yang dimiliki bersama yang belum dibagi. Bisa karena dibeli bersama atau karena mendapat sebagai harta waris. Nah, oleh karena itu maka pada kasus yang pertama tadi ketika sudah dijual, maka tidak ada berlaku hak syuf'a di dalamnya. Berarti itu sudah menjadi milik yang membeli. Nah, selanjutnya ya hak dia apakah dia mau jual ulang atau tidak. Karena tidak ada berlaku hak syuf'a di dalamnya. Berarti Begitu hak ya. pribadi orang tua nggak ada hak syubhah bagi anak ya, Ustaz ya? Tidak Pak. Karena kan itu milik pribadi, bukan milik bersama gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi rumah itu mau dijual ya, dijual oleh tetangga. Pertama ditawarkan ke siapa dulu, Pak? Ke Bapak dulu ya. Sama kita, tapi tingginya harganya tinggi sekali, Ustaz, di pasaran itu. Iya. Lalu kemudian ditawarkan ke orang lain gitu, Pak ya. Orang lain, Ustaz. Tapi jauh sekali perbedaan harganya, Ustaz. Jauh lebih murah gitu ya. Iya, Ustaz. Gitu ya. Nah, orang lain ini jadi belinya, Mbak? Jadi, Ustaz, tapi sebagai panjar dulu gitu, Ustaz. Oh, sebagai panjar dulu. Kalau sebagai panjar dulu berarti itu jual beli sudah sah, Pak. Meskipun dia masih DP ya kan, masih DP, berarti tinggal dia melunasi sisa hutangnya saja. Iya, Ustaz. Ya, berarti kalau seperti itu akad jual belinya sudah selesai. Berarti dia tinggal melunasi sisa hutangnya saja kepada pemilik rumah. Iya, Ustaz. Ya udah sampai situ udah selesai. Enggak, lalu si pembeli pertama nggak sanggup beli, Ustaz gitu. Nggak jadi bayar, nggak sanggup untuk melunasinya. Yang sudah bayar DP. Iya. Yang sudah bayar DP, nah kalau dalam hukum Islam, ketika sudah bayar DP, berarti itu sudah menjadi milik dia. Nah, sudah menjadi milik dia, berarti dia tinggal melunasi sisa hutangnya. Nah, untuk melunasi sisa hutangnya, bisa dengan cara dia menjual rumah itu lagi kepada orang lain, lalu kemudian hasil penjualannya dia lunasi hutangnya kepada pemilik rumah, atau bisa juga dia pinjam uang kepada pihak lain lalu kemudian dia lunasi rumah tersebut. Nah gitu Pak, atau dia jual asetnya yang lain ya kan, dia jual asetnya yang lain untuk melunasi hutangnya tersebut. Yang jelas dari status kepemilikan itu sudah milik dia meskipun baru DP, karena akad jual beli sudah terjadi. Kalau sudah terjadi akad jual beli berarti sudah pindah kepemilikan. Nah, karena sudah pindah kepemilikan, maka hak tasarruf, hak untuk kemudian mengelola harta itu ya sudah kepada yang membeli, meskipun dia baru bayar DP. Nah, gitu Pak, secara ininya ya, secara fikihnya. Ya Pak, cek. Ya Ustaz, tapi itulah kemarin Ustaz, saya bilang ya udah kamu pakai aja uang kita ini, bayarkan nanti, tapi sama saya rumah itu saya bilang Ustaz, melalui harga yang sama dengan dia. Sama harga itu. Kalau udah dia langsung sama saya, pasti dinaikkannya, aku bilang Ustaz. Gitu. Benar Ustaz, dia mengaku nggak jadi karena tetangga tadi kan ketahuan seperti itu penjualan,
merasa nggak enak di hati, Ustaz. Bagusan gitu ya. langsung. Iya, iya, Akhirnya iya. langsung uang DP tadi dianggap sebagai kontra, Ustaz, akhirnya. Oh, nggak boleh Mas berarti. Ya, selama dia di situ, kalau uang DP kan nggak kembali seharusnya, Ustaz. Iya, kalau DP itu sudah merupakan pembayaran ya, pembayaran. Meskipun jumlahnya belum banyak, berarti tinggal dia berhutang. Kalau Iya. secara fikih ya, jadi dia tidak boleh dianggap seperti menyewa, karena akad awalnya jual beli bukan akad sewa. Ya, selama dia bayar itu, Ustaz, dia tempati, Ustaz. Ada setahun setengah, Ustaz, gitu. Ya, bolehlah dia tempati karena memang sudah dia beli kan, meskipun baru DP. Oh, tapi selanjutnya itu nggak boleh dianggap jadi uang kontra, Ustaz. Selanjutnya dia berhutang ya, selanjutnya dia berhutang. Nah, cara dia melunasi hutang bisa macam-macam, Pak. Bisa dengan cara dia meminjam uang kepada orang lain lalu dia lunasi. Atau rumah itu dia jual ke orang lain, misalnya ke Pak Matondang. Hasil penjualannya dia lunasi hutangnya. Lunasi. Nah, gitu. Nah, selanjutnya rumah itu menjadi milik Pak Matondang. Nah, gitu. Atau Ya, dia kemarin, Ustaz, akibat Ya. dia mundur, nggak sanggup, jadi dibatalkan. Artinya pembelian tadi, ya si pemilik rumah nggak mau mengembalikan DP-nya, Ustaz. Karena namanya kalau dulu kan kalau DP itu nggak ada istilah kembali. Nah, akhirnya dianggap jadi sewa rumah. Nah, selama 1,5 tahun. Iya, iya. Begitu cerita Ustaz. Akhirnya memang nggak enakan juga mereka jadi, Ustaz. Iya, iya. Sekarang berubah balik ke pemilik, Pak ya. Balik ke pemilik, Ustaz. Oh, sudah terjadi ya. Iya, iya. Ya, harus dipahami dulu supaya sebelum ini. Ini Iya, iya, iya. kan berdasarkan ini sendiri aja, penafsiran saya sendiri repot juga kan. Iya, iya, iya. Pahami dulu ilmunya kan baru. Ini kita dapat ilmu baru. Oke, lanjut Pak. Yang lain silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Matondang. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang lain boleh. Silakan ya, sama saya. Iya. Materinya nanti saya kirim ke Pak Fakar ya. Nanti Pak Fakar yang Iya, distribusikan baik, ke yang lain. Cuman gini Ustaz, permasalahan absufuah ini ilmunya kita dapat, cuman penerapannya nanti agak susah. Banyak sekali ininya. Banyak sekali nanti hal-hal yang terjadi itu akan diselesaikan itu, melibatkan banyak orang dan melibatkan juga ke pengadilan dan melibatkan biaya besar jadinya. Ini agak susah menyelesaikannya. Cuman tadi yang satu tadi Ustaz, jangan ditunda-tunda kalau udah tahu itu jangan ditunda-tunda. Nah, penunda ini penyebabnya Ustaz itu tadi itu Ustaz. Iya. Nah, itu tadi akhirnya yang enggak terbengkalai dulu, nah gitu Ustaz. Tapi bukan berarti tidak mau menyelesaikan. Karena juga pihak yang akan dituntut hak buahnya orang udah diambil itu akan tidak mau menyelesaikan lagi. Ini permasalahannya Ustaz nanti Ustaz. Iya. Akan banyak harus melibatkan konsultan atau ahli-ahli ataupun orang-orang hukum, malah bisa pengadilan. Ini yang repotnya Ustaz. Iya. Jadi kita gimana itu memahami supaya sebelum terjadi hal ini hak kepemilikan bersama itu harus betul-betul jelas, jangan diambil hak dulu sebelum nggak jelas kan gitu ini Ustaz ya. Iya, jadi prinsipnya begini Pak. Yes, pertama memang pentingnya mempelajari ilmu. Ya, jadi pentingnya mempelajari ilmu. Jadi sesuatu itu akan menjadi bagus kalau sama-sama memiliki ilmunya. Jadi seperti orang sholat di masjid, ya kan? Jadi sholat di masjid. Nah, ketika orang sholat di masjid, baik imam maupun makmum harus sama-sama paham hukum sholat, ya, tentang rukun, syarat dan seterusnya, termasuk tata cara, supaya kemudian sholatnya menjadi benar. Nah, ketika misalnya imamnya salah, keliru, dan makmumnya punya ilmu, maka makmumnya bisa menegur imam tapi dengan cara yang benar.
gitu ya, dengan cara yang benar. Nah, misalnya dengan mengucapkan subhanallah misalnya gitu ya, tidak dengan cara yang lain. Misalnya dia langsung tegur, imam salah itu gitu ya. Tapi dia tahu tata caranya. Dan ketika misalnya dia sudah tegur, lalu kemudian imam tetap terus misalnya, dia juga tahu ilmunya apa yang harus dilakukan. Ya, apakah dia mufaroko atau dia ikut. Nah, gitu ya. Nah, dia tahu ilmunya. Jadi begitu dia supaya kemudian suasananya itu menjadi bagus. Jadi dua-duanya harus punya ilmunya. Demikian juga dengan syuf'a ini ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus paham ilmunya. Karena ini kan sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, jadi sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi itu sama dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran kan disebutkan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah apa yang sudah dikatakan atau sudah ditetapkan oleh Rasul, Nabi, illa wahyu yuha. Melainkan itu juga adalah wahyu dari Allah. Sehingga atiullaha wa atiu Rasul. Jadi taat kepada Allah itu juga taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak, sama dengan taat kepada Allah. Tidak dipisahkan. Nah, tapi ketika disebutkan wa ulil amri minkum, itu ada kata wa. Jadi ada pensyaratannya. Yaitu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk syufa ini, itu kan sesuatu yang sesuatu yang Rasul tetapkan. Jadi Rasulullah menetapkan hak syufa pada setiap harta yang belum dibagi. Sehingga itu menjadi hak bagi syariknya. Syarik itu maksudnya orang yang sama-sama memiliki di dalam harta bersama tersebut. Dan sehingga ketika dia menggunakan haknya, maka tidak boleh ada penolakan daripada orang yang sudah membeli tadi. Ketika sudah terpenuhi rukun syuf'anya. Nah, gitu ya. Nah, untuk supaya dia tidak menolak, maka dia harus paham ilmunya, kan begitu. Yang pertama dia paham dulu ilmu tentang syuf'a, bahwa memang ada syariatnya, sehingga dia tidak berhak untuk menolak. Yang penting uangnya diganti sebesar berapa yang dia sudah beli. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah melakukan itu, dia juga harus paham ilmu tentang rezeki, ya kan gitu. Bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki kepada hambanya, dan rezeki Allah yang diberikan hambanya itu sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz ribuan tahun sebelum kita lahir. Nah, gitu ya. Dan di mana nanti Allah memberikannya melalui jalan-jalan yang disebut dengan asbabut tamalluk. Jadi Allah itu memberikan kita melalui apa disebut dengan asbabut tamalluk, sebab-sebab kepemilikan. Bisa melalui jalan bekerja, ya, kerjanya itu bisa kerja pada sebuah institusi, pada badan, pada lembaga, pada kantor, atau bekerja pada orang, menjadi karyawan, atau bekerjanya mandiri, ya, wirausaha, wira swasta, atau misalnya bisa juga bekerja menjadi penghubung, ya, maklar, afiliat, ataupun bekerja-bekerja yang lainnya yang halal. Nah, itu asbabut tamaluk yang pertama. Yang kedua, Allah juga bisa memberikan jalan rezekinya melalui asbabut tamaluk, misalnya jalan melalui waris. Nah, itu salah satu asbabut tamaluk. Ada juga jalan yang lain, itu jalan tanpa ada usaha. Jadi Allah bisa memberikan kita rezeki melalui tanpa usaha sama sekali. Apa itu? Misalnya melalui jalan hadiah. Apalagi mendapatkan wasiat. Apalagi mendapatkan jalan-jalan yang tanpa ada usaha. Nah, gitu ya. Kemudian jalan yang lain ada disebut dengan ita'ud daulah, ya, di masa Umar itu ada namanya pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan. Jadi semua itu adalah jalan-jalan Allah kasih rezeki. Nah, sehingga ketika misalnya seorang muslim dia sudah beli harta ini, ya, dia sudah beli harta ini, lalu kemudian ternyata syariknya itu mengajukan hak syuf'ah, maka dia kan wajib memberikan kembali harta yang sudah dibeli. Yang penting dia diganti uangnya. Nah, kemudian orang yang membeli tadi itu harus membangun keyakinan juga bahwa yang namanya rezeki pasti Allah ganti, ya. Yang penting dia taat kepada syariat. Nah, insya Allah nanti Allah akan ganti dengan cara Allah, ya, melalui asbabut tamaluk yang lain tadi, ya. Boleh jadi ya bisa Allah kasih melalui orang kasih hadiah, bisa Allah kasih melalui usahanya kemudian berkembang, ya kan? Atau misalnya dia dapat melalui jalan waris atau jalan-jalan yang lain. Nah, seperti itu. Maka
Nabi itu berpesan kan kita tidak perlu melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan itu adalah memperbaiki jalan-jalannya saja. Ya. Jadi kewajiban kita itu hanya memperbaiki jalan-jalannya saja. Misalnya kita berusaha ya, punya wirausaha. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki strategi bisnisnya saja ya. Supaya kemudian penjualannya bisa meningkat, supaya pelanggannya bisa lebih banyak, supaya produknya banyak yang membeli, ya kualitasnya diperbaiki dan seterusnya. Yang disuruh kepada kita itu adalah memperbaiki jalan-jalan itu saja. Kalau dia jadi karyawan ya mungkin ya dengan jalan-jalan yang supaya kemudian prestasinya bisa meningkat. Nah kalau seperti itu, itulah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita kan. Nah nanti kalau sudah seperti itu nanti akan berkorelasi dengan pendapatan yang akan dia peroleh. Nah gitu, insya Allah. Nah gitu ya Pak Junedi. Iya Ustaz. Ya, baik. Prinsip. Ya ada prinsipnya Ustaz. Ya oke Pak. Oke ya. Baik, Jadi memang silakan lanjut. pembahasannya harus secara komprehensif gitu ya. Seperti itu. Ya silakan. Boleh. Satu lagi ya kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Rinaldi. Bapak Rinaldi. Hak syuf'ah ini kan hak istimewa, hak prioritas Ustaz ya. Betul Pak. Ya hak prioritas. Tapi Betul. hukumnya kan nggak wajib Ustaz. Tidak, ya. Dia adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak. Ya, jadi kalau tidak dijalankan apakah akadnya batal? Kalau tidak dijalankan tidak juga Pak. Berarti kembali kepada semula. Jadi kalau misalnya syariknya yang tadi itu, yang digambarkan tadi, misalnya ini ada tanah dimiliki oleh A dan B, ya. Kemudian B sudah terlanjur menjual ke C. Nah ternyata A tidak mempersoalkan. Maka ya sudah kembali kepada hukum awal bahwa miliknya B ini sudah dijual kepada C, ya. Nah nanti tinggal A dan C ini nanti akan berunding bagaimana cara memisahkan harta yang dimiliki bersama ini. Nah jadi ini merupakan haknya A untuk kemudian menggunakan hak syuf'ahnya. Kalau dia tidak gunakan berarti ya sudah kembali kepada akad ini. Berarti akad ini sudah selesai. Berarti miliknya C itu sudah menjadi sah. Nah, seperti itu. Berarti selanjutnya tanah ini dimiliki bersama oleh A dan C. Karena haknya B sudah dijual kepada C. Maksudnya gini Ustaz, jadi tanpa sepengetahuan A, akad itu sudah terjadi Ustaz. Iya. Tanpa ada informasi ke A. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya tanpa sepengetahuan A, B diam-diam menjual ke C gitu Pak ya? Iya, apakah akadnya itu sah? Ya itu tadi, kalau misalnya ini terjadi, kalau dari sisi akad sah. Tetapi akad ini berhak untuk dibatalkan oleh A. Kalau A mau menggunakan hak syuf'ahnya. Jadi A memiliki hak. Namanya hak itu kan bisa dipakai atau bisa tidak. Ketika A menggunakan haknya, maka dia berhak membatalkan pembeliannya C, lalu kemudian dia ganti uangnya. Lalu miliknya C itu menjadi miliknya A. Sehingga harta ini secara keseluruhan menjadi miliknya A. Tapi kalau misalnya A, itu meski belakangan baru dia tahu, ternyata miliknya B sudah dijual. Lalu kemudian A ridho aja, ya udahlah kalau gitu, nama juga udah dijual. Dan dia juga tidak punya uang kalau misalnya mau mengganti pembelian yang sudah dibayar oleh C, maka berarti A ridho dengan penjualan tersebut. Nah, kalau seandainya ini Ustaz, kalau seandainya A mampu tapi C nggak mau, dia melepasnya Ustaz. Oh, kalau seperti itu C ini wajib Pak. Kalau secara hukum fikih dia wajib. Nah, kalau A mampu, C ini wajib. Kalau sudah terpenuhi rukun syuf'ahnya. Nah, gitu. Rukun syuf'ahnya tadi kan bahwa ini belum dibagi ya. Jadi harta ini masih milik bersama dan belum dibagi sebagai harta waris masing-masing. Misalnya, kalau A mampu, C tidak mau, maka kalau secara hukum fikih C ini wajib ya. Kalau secara hukum Islam dia dipaksa oleh pengadilan Islam untuk menyerahkan haknya kepada A. Yang penting berapa pembelian C itu diganti oleh A. Nah gitu Pak ininya. Sekarang Ustaz. Ya, afwan Pak ya. Sama-sama. Nah itu secara hukum fikih ya, secara hukum fikih. Nah gimana kalau terjadi perselisihan di masyarakat dan penyelesaian di pengadilan? Nah itu nanti berarti
Kalau secara hukum fikihnya kembali kepada seperti ini kan. Jadi Nabi bersabda bahwa Rasul menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila batas-batas telah ditentukan dan jalan telah dipisahkan, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Jadi selama ini belum dipisahkan, ya, belum ditentukan miliknya masing-masing, maka masih ada hak syuf'ah. Kecuali kalau harta wasnya sudah dibagi atau sudah ditentukan batas-batasnya masing-masing, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Oke, baik. Mungkin seperti itu dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Setelah ini nanti langsung saya kirim ke Pak Pakar ya, insya Allah. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Amin. Ustaz, jasa sekali Ustaz Ya, Afwan, atas ya. ilmu waktu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di jumpa pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Amin. Dan juga semoga kita di sini ya sama-sama diberi Allah kesehatan. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya. Yang punya usaha semoga usahanya lancar ya, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Baik ya, Bapak semuanya alhamdulillah sudah selesai. Makasih nih Bapak Dedi, Pak Junaidi, Pak Mutondang, Pak Asma, Pak Roji, Pak Hotman, Pak Renaldi, Pak Maroni, Pak Nur, Pak Odin, Bang Reja, Pak Jarod, dan juga Pak Sapi Murad, serta Pak Sukron. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok ya. Selamat beraktivitas. Nanti saya share lah apa materinya ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Saya tutup ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.